Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 761 menunjukkan kemampuan di hadapan profesional. Orang yang kemampuannya buruk biasanya memang tidak tahu diri. Belasan pemuda-pemudi itu menatapi Valentino dengan tatapan merendahkan. Bagaimanapun juga, mereka lihat sendiri keseluruhan proses saat Valentino dikalahkan Erika. Sekarang Erika bahkan tidak mampu melawan Sadrian, tapi Valentino malah mau melawan pemuda itu. Bukankah ini cari mati namanya? Valentino sama sekali tidak memedulikan pembicaraan orang-orang pada dirinya sendiri. Dia menggosokkan tepung anti licin ke ujung stiknya dan mulai menembak bola biliar. Tunggu sebentar. Mendadak, Sadrian buka mulut untuk menghentikan gerakan Valentino. Kenapa? Valentino membalikkan tubuhnya. Meski kemampuan biliarku tidak terlalu hebat, tidak semua orang berhak bertanding denganku. Kalau kemampuan kita tidak sepadan, bahkan kalau aku menang, orang-orang di sekitar malah akan mengataiku sedang mengerjai orang. Jadi, orang yang berhak bertanding biliar denganku tidak banyak. Saat mengatakan kalimat ini, Sadrian terlihat syok dan menantang. Jadi, apa yang mau kamu katakan? Valentino menatapi Sadrian dengan dingin. Demi nona cantik itu, aku akan memberi pengecualian untukmu. Tapi selain taruhan sebelumnya, kita berdua juga harus saling bertaruh. Sadrian menatapi Valentino dengan penuh arti. Sejak tadi dia sudah memerhatikan bahwa Valentino ini datang bersama Erika. Nanti setelah Sadrian menang dan membawa Erika pergi minum bir, maka Valentino pasti akan mengikuti mereka. Jadi, dia harus memikirkan cara untuk mengusir Valentino agar tidak mengganggu. Boleh. Valentino mengangguk perlahan. Kalau kamu kalah, maka kamu harus mengakui kalau kamu ini kemampuannya jelek dan kedepannya kamu harus menghindar setiap kali bertemu denganku. Begitu Valentino menyetujuinya, Sadrian langsung mengatakan kalimat yang sudah dipikirkannya dalam hati. Kalau kamu kalah, taruhannya juga sama. Setelah mengatakan kalimat ini, Valentino membalikkan tubuhnya perlahan. Mulanya Sadrian tertegun, tapi kemudian dia tidak dapat menahan tawanya. Haha, apakah Sadrian bisa kalah? Lucu sekali. Meski Kak Sadrian kalah sekalipun, dia tetap tidak akan kalah pada orang itu. Dia terlalu menganggap tinggi posisinya. Orang-orang tertawa. Tatapan mereka saat melihat Valentino seolah sedang melihat orang bodoh. Bahkan Erika sekalipun juga merasa Valentino terlalu percaya diri. Kepercayaan diri yang tidak sabaran. Namun, bagus juga kalau begitu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memukul kepercayaan dirinya. Dengan begitu, Valentino akan sadar bahwa meski dia pandai balap, bukan berarti dia mahir dalam segala hal. Prak! Mendadak terdengar suara tubrukan yang sangat kuat di telinga orang-orang. Orang-orang yang mulanya sedang tertawa langsung terdiam. Saat mereka melihat ke atas meja, mereka melihat bahwa sebuah bola berwarna sedang berputar ke arah lubang. Sementara itu, bola putih itu berputar selama beberapa detik di atas meja sebelum berhenti perlahan. Melihat hal ini, dapat dibayangkan seberapa besar kekuatan pukulan Valentino barusan. Wush! Sebelum orang-orang tersadar, Valentino memukul bola lain dari samping lagi. Mendadak Erika menyadari bahwa sepertinya Valentino agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau harus dideskripsikan dengan sepatah kata, maka itu adalah Valentino yang sebelumnya sangat rendah hati. Meski dia juga memiliki sikap arogan, dia tidak terlalu menunjukkan kehebatannya.
Namun sekarang Valentino menunjukkan semua kemampuannya tanpa ekspresi. Bahkan tubuhnya memancarkan aura yang terkadang akan terasa. Auranya adalah aura yang unik dan penuh tekanan. Seolah semua orang yang ada di depan meja biliar itu adalah manusia-manusia di dunia. Sementara itu Valentino sedang melihat mereka semua dari atas. Ini? Erica tersenyum tipis. Prak! Sebuah suara nyaring menarik Erica dari lamunannya. Wah! Bola itu! Saat Valentino menyobok bola kedua, seorang pemuda berseru kaget. Sementara itu, kearoganan Sadrian perlahan lenyap. Lalu, dia melihat ke arah meja. Syuh! Bola warna kedua masuk ke lubang. Klak! Belum sempat orang-orang bereaksi, Valentino memukul bola ketiga lagi. Kekuatannya yang besar meluncur dari ujung stik biliar dan mengenai bola berwarna putih itu. Begitu disodok, bola putih itu melesat kencang bagaikan peluru meriam. Prak! Bola berwarna ketiga juga masuk ke lubang. Suara tawa mengejek perlahan-lahan terdiam, begitu juga dengan ekspresi arogan pada wajah Sadrian. Awalnya Erica melipat kedua tangannya di depan dada, tapi sekarang dia melepaskan lipatan tangannya itu. Saat ini, tatapan semua orang jatuh pada Valentino. Jadi, Valentino bukan pemula. Bukankah tadi dia bahkan tidak dapat menyodokkan bolanya dengan benar? Kenapa baru sebentar saja? Mendadak dia sudah berubah jadi seorang profesional. Meski memasukkan 3 bola secara beruntun bukanlah apa-apa, gerakan yang ditampilkan Valentino serta ketepatan sodokannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat hebat bermain biliar. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa ekspresi Valentino terlihat sangat tenang, seolah semua ini sudah semestinya. Dirinya yang menguasai keadaan itu membuatnya terlihat sangat berkarisma. Beberapa gadis di sekitar bahkan jadi berdebar-debar melihatnya. Saat ini, bola berwarna putih itu sudah terhalangi oleh bola hitam angka 8 itu. Meski tidak berpengaruh saat menyobok bola lain, agar kedepannya bisa lebih mudah, Valentino tetap tidak akan menyobok bola yang lain. Valentino ragu sesaat, tapi kemudian dia membalikkan tubuhnya dan memosisikan stik biliarnya ke sudut lain. Dia hendak menyobok bola melontar balik? Seorang pemuda kebingungan. Bahkan setelah pemuda itu mengatakan pertanyaannya, Valentino langsung menyobok stiknya tanpa ragu. Klak! Ujung stik itu menabrak bola putih, sehingga bola putih itu menggelinding ke depan dan menabrak pinggiran meja sebelum terpental lagi. Susunan segitiga yang sempurna terbentuk. Setelah bola putih itu menabrak bola berwarna, bola tersebut langsung jatuh ke lubang. 1 bola lagi yang masuk ke lubang, sekarang total sudah 4 bola. Suara-suara yang sebelumnya mengejek sudah hilang sepenuhnya. Mulanya Erica sama sekali tidak berharap, tapi sekarang sepercik harapan mulai membara di hatinya. Lalu, dia maju beberapa langkah. Sementara itu, Sadrian sama sekali tidak lagi merendahkan Valentino. Ekspresinya yang sekarang terlihat sangat muram. Dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar, Sadrian jauh lebih memahami meja biliar ini. Jadi, dia tahu bahwa kemampuan biliar Valentino sangat hebat. Prak! Bola kelima masuk ke lubang. Prak! Bola keenam juga masuk ke lubang. Bola-bolanya terus berjatuhan. 6 bola jatuh sekaligus. Meski jika kemampuan biliar Valentino tidak terhitung bagus sekalipun, setidaknya kemampuannya sudah mengalahkan banyak orang. Seluruh ruangan ini hening sekali. Saat ini, hanya tersisa 2 bola di atas meja. Satunya adalah bola putih, satunya lagi adalah bola hitam bercetak angka ke-8. Sementara itu, bola lainnya sudah masuk ke lubang. Dengan kemampuan biliar yang ditampilkan Valentino,
sudah pasti Satrian tidak punya kesempatan lagi. Orang-orang yang menertawai Valentino sebelumnya, sekarang tidak berani mengatakan apapun lagi. Sementara itu, Erika sendiri juga terbelalak tidak percaya saat menatapi Valentino. Kata Valentino, sebelumnya dia sengaja mengalah pada Erika. Saat itu Erika sama sekali tidak percaya. Dia merasa Valentino hanya sok-sokan. Namun, sekarang kenyataan sudah membuktikannya. Jadi, Erika terpaksa menerima kenyataan ini. Leno, sebenarnya kamu ini orang seperti apa? Pertanyaan ini muncul di dalam hati Erika. Kemampuan seseorang pasti terbatas. Bisa memimpin dalam suatu bidang tertentu saja sudah sangat hebat. Namun, Valentino tidak hanya pandai balapan. Ternyata dia juga bisa bermain biliar sehebat ini. Pertandingan belum selesai, kata Sadrian sambil mendengus dingin dengan wajah yang muram. Memang benar, pertandingan di antara mereka belum berakhir. Bab 762, Kehormatan. Hanya saat Valentino memasukkan bola hitam nomor 8 ke lubang, barulah kemenangannya bisa ditentukan. Namun, jika dilihat dari posisi kedua bola, kelihatannya tidak sulit. Valentino melirik Sadrian, lalu tiba-tiba tersenyum dan mengangkat stik biliarnya. Melihat gerakan Valentino, orang-orang pun tercengang. Dia juga akan melakukan teknik lompatan bola? Tapi sekarang tidak ada halangan apapun di depannya. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Dia hanya ingin menggunakan teknik ini untuk melawan Kak Satrian. Kalau begitu sih, terlalu sok namanya. Bagaimana kalau bolanya tidak masuk? Kalau bolanya tidak masuk, Kak Satrian tidak akan memberinya kesempatan lagi. Tidak hanya para pria dan wanita muda di sekelilingnya yang membahas ini. Bahkan Erika pun jadi sedikit mengernyit. Jelas-jelas dia dapat menyelesaikannya dalam satu tembakan. Tapi kenapa dia ingin repot-repot begini? Apakah Valentino memiliki keyakinan sebesar 100%? Erika maju selangkah sambil berteriak. Leno, apa yang kamu lakukan? Valentino sama sekali tidak menjelaskan. Wanita tidak akan pernah mengerti betapa pentingnya harga diri seorang pria. Sama seperti halnya pria yang tidak akan bisa mengerti bagaimana perasaan hati wanita yang selalu merasa ada pakaian yang kurang di dalam lemarinya. Valentino tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengangkat ujung stik biliar dan langsung menyobok bolanya. Duk! Bola putih langsung melompat ke atas, membentuk lengkungan setengah lingkaran yang sempurna di udara. Selanjutnya, Valentino segera menarik stik biliarnya, lalu melemparkannya ke depan tanpa melihat. Stik biliar terlepas dari tangannya dan terbang ke depan. Seorang pemuda di seberang ketakutan sekali. Dia bergegas pergi karena mengira Valentino akan memukulnya. Bu! Stik tersebut masuk ke lubang meja yang ada di seberangnya dan langsung menusuk jaring di dalamnya sampai tembus ke bawah. Sepertinya terjadi pada waktu yang sama. Plak! Dalam sekejap, bola hitam dan putih itu bertabrakan, membuat bola hitam nomor 8 melaju ke depan dengan cepat dan masuk ke dalam lubang. Dalam satu tembakan, meja biliar jadi kosong. Tidak ada seorang pun yang berbicara di arena. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana seorang pemula yang tiba-tiba menjadi sangat hebat. Teknik Valentino sebelumnya tidak perlu dibahas. Untuk teknik lompatan bolanya di akhir saja sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Hebat sekali. Padahal tadi dia jelas-jelas. Apalagi yang perlu dipikir, tadi dia pasti sengaja mengalah untuk pacarnya. Lihat pacarnya, demi membuat wanitanya bahagia, dia sengaja mengalah meski sebenarnya dia sangat hebat. Mendengar komentar orang-orang di sekelilingnya, wajah Erika pun memerah. Namun, wajah Sadrian menjadi murung. Valentino berbalik dan menatap Sadrian. Tentu saja taruhannya harus dibayar. Belas kasihan?
Tidak ada. Katakanlah. Valentino melirik Sadrian. Kamu? Sadrian naik pitam dan memelototi Valentino. Erika menghampiri Sadrian sambil mendengus dingin. Kenapa? Mau ingkar janji ya? Apa kamu ini seorang laki-laki? Sadrian menatap Valentino dengan penuh kebencian. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku lemah, aku bukan tandinganmu. Setelah mengatakannya, Sadrian berbalik dan pergi dengan kecewa. Melihat Sadrian yang dikenal sebagai pangeran biliar pergi dengan memalukan, orang-orang di sekelilingnya juga tidak berani berkata banyak, sehingga mereka pun membubarkan diri. Valentino melirik Erika, lalu mengangguk dan langsung berjalan menuju mobil Santena. Erika menghabiskan 100 miliar menyewa Valentino untuk melindungi dirinya sepanjang malam. Sekarang, Valentino telah melakukannya, jadi sudah saatnya untuk pulang. Kamu? Erika mengerjapkan matanya yang besar. Dia menatap Valentino seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Namun, Valentino tidak berhenti sedikit pun, dia terus berjalan ke depan. Erika menghentakkan kakinya. Kemudian dia mengikuti Valentino. Leno, tunggu! Teriak Erika sambil berlari kecil. Apa ada hal lain? Tanya Valentino. Besok kamu punya waktu tidak? Tanya Erika setelah terdiam sejenak. Valentino agak terkejut dan menoleh ke arah Erika. Bukankah sebelumnya kamu bilang kalau kita tidak akan bertemu lagi setelah malam ini? Tanya Valentino dengan nada yang tenang. Erika juga bilang jika dirinya menghubungi Valentino lagi, berarti dirinya adalah binatang. Erika tercengang mendengar perkataannya, tapi dia lalu menatap Valentino dengan marah. Jangan-jangan Leno tidak suka wanita? Ya sudah kalau tidak mau bertemu lagi. Kamu pikir aku menyukaimu? Kuberitahu, ya, seharusnya kamu merasa terhormat karena bisa mengenalku. Hei! Erika memelototi Valentino sejenak, lalu dia langsung mengambil kunci mobil dan berbalik untuk pergi. Dia berjalan sambil bergumam. Kalaupun teknik balap dan permainan biliarmu hebat, memangnya kenapa? Kamu tetap tidak bisa lepas dari fakta bahwa dirimu adalah pecundang yang tidak punya uang, kemampuan, koneksi, dan latar belakang. Semakin Erika berpikir, dia semakin marah. Dia memutuskan untuk pergi ke jalur balap di Gunung Harlem untuk drift sebanyak 2 putaran. Loh, coba lihat aku bertemu dengan siapa? Sial, apa ini yang katanya musuh bebuyutan pasti bertemu? Mendadak, terdengar suara yang penuh dengan keterkejutan, tapi sekaligus juga penuh ejekan. Mendengar suara itu, Valentino dan Erika sama-sama mengerutkan kening mereka dan berbalik. Sesuai dugaan, yang datang adalah seorang pemuda berambut hijau keunguan yang mereka temui di klub Crown dulu. Pemuda tersebut datang dengan 5 atau 6 orang di belakangnya. Mereka berjalan ke arah Valentino dan Erika sambil menyeringai. Apa yang kamu banggakan? Aku tidak minum hari ini. Ayo kamu coba lagi. Erika sangat sombong. Dia maju 2 langkah. Pemuda berambut hijau keunguan itu cengar-cengir, lalu dia menepuk tangannya 2 kali. Plok! Plok! Seiring terdengarnya suara tepukan tangan, beberapa pemuda langsung datang mengelilingi mereka. Bahkan beberapa pemuda yang sebelumnya bermain biliar juga segera mengerumuni mereka. Ternyata mereka adalah orang-orangnya pemuda berambut hijau keunguan ini. Tiba-tiba, hampir 30 anak muda yang semuanya tampak bengis berdiri di belakang pemuda berambut hijau keunguan itu. Kak Martin, apa kalian kenal? Seorang pria muncul di belakang pemuda berambut hijau keunguan. Valentino memicingkan matanya.
Orang itu adalah Sadrian yang baru saja kalah dalam pertandingan biliar tadi. Hehe, aku lebih dari kenal. Pemuda itu melangkah maju sambil mencibir. Namaku Martin Caleb. Katakan bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah yang kemarin dan hari ini? Saat ini, Martin merasa puas sekali. Malam ini dia pergi keluar dengan kakaknya untuk mengurus suatu hal, tapi kebetulan dia malah bertemu dengan musuh. Sekarang dia sedang membawa begitu banyak orang. Bertemu musuh dalam situasi seperti ini, bukankah ini artinya langit ingin membantunya balas dendam? Melihat begitu banyak orang di samping Martin, Erika jadi agak kebingungan. Sombong boleh, tapi tidak boleh bodoh. Dia bisa menghadapi 7-8 orang, tapi bagaimana dia bisa melawan 20 orang ini? Leno, sebelum aku memperbolehkanmu pergi, malam ini kamu masih menjadi pengawalku. Erika terbatuk-batuk, lalu dia mendekat ke samping Valentino. 100 miliar ini memang lumayan sulit untuk didapatkan. Valentino menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Kalau kamu takut, kamu bisa memohon ampun. Kamu tidak mengenal siapapun, tapi aku kenal. Mungkin seseorang akan datang kalau aku menelpon. Kata Erika sambil menoleh menatap Valentino. Sebagai kekuatan utama di distrik Haven, bagaimana mungkin keluarga Lowell tidak mengenal beberapa orang di jalanan? Terakhir kali mereka berkelahi dengan Martin adalah hanya karena mereka tidak punya waktu untuk berbicara banyak. Apalagi saat itu, Erika juga tidak memedulikan 7 atau 8 orang tersebut. Namun, hari ini berbeda, ada sekitar 20-30 orang. Erika tetap tidak akan bisa mengalahkan mereka meski bertarung dengan Valentino. Kalau begitu, masalah ini kamu yang selesaikan. Jawab Valentino sambil mengelus ujung hidungnya. Hehe, takut ya? Kalau begitu, kamu tonton saja baik-baik. Erika mencemooh. Aku akan memberimu satu pelajaran terakhir sebelum pergi. Bab 763. Kamu buta? Martin sangat marah. Dia datang membawa sekitar 30 orang, tapi Erika dan Valentino tetap berbicara tanpa rasa takut sama sekali. Tutup mulutmu! Teriak Martin. Hari ini akan kubuat kalian berlutut di hadapanku. Erika tersenyum. Dia melangkah ke depan dengan percaya diri. Kamu kenal Tuan Bardi? Kata Erika sambil menatap Martin. Martin terkejut mendengar nama ini. Orang-orang di sekeliling juga terkejut. Tuan Bardi? Tuan Bardi yang memorak-porandakan satu jalanan hanya dengan satu ayunan goloknya? Selain dia, siapa lagi yang berani dipanggil Tuan Bardi di distrik Haven ini? Astaga! Benar-benar Tuan Bardi! Membicarakan Tuan Bardi, hampir semua orang terkejut sambil menatapi Erika. Apakah mungkin Erika mengenal Tuan Bardi? Jika benar begitu, sepertinya Martin tidak akan berani mengganggunya lagi. Lihatlah. Asal kamu jadi cukup kuat, kamu tidak perlu turun tangan lagi dan orang-orang tidak akan berani mengganggumu. Lihat dirimu. Kamu turun tangan bertarung sendiri dengan orang lain, terlalu rendahan. Ucap Erika sambil melirik Valentino untuk menantangnya. Valentino mengelus ujung hidungnya, tanpa sadar dia tersenyum. Ada apa dengan Tuan Bardi? Kamu kenal Tuan Bardi? Martin mengerutkan dahinya. Betul sekali. Jawab Erika. Tuan Bardi pernah bertemu denganku. Dia bahkan memanggil aku Nona. Kalau kalian sudah mengerti, cepatlah pergi. Jangan menggangguku. Orang-orang di sekeliling bingung mendengarnya. Martin sendiri juga terkejut. Belum sempat Erika melanjutkan ucapannya.
tapi Martin mendadak tertawa. Lucu sekali. Hanya Tuan Bardi seorang sudah memberikanmu keberanian sebesar ini. Kalau kamu ucapkan namanya 3 hari yang lalu, aku mungkin akan terkejut. Tapi sekarang, apa artinya seorang Tuan Bardi? Suruh dia tunjukkan kekuatannya di hadapanku, kalau berani. Martin mengangkat kepalanya, tangan kanannya menunjuk ke arah langit, dengan sombong dia memanggil-manggil Tuan Bardi. Suh, Orang-orang di sekitar tertegun sekali lagi mendengar ucapan Martin yang semena-mena. Dia bahkan meremehkan Tuan Bardi. Dari mana asal keberaniannya ini? Erika pun terkejut. Sebelumnya, ketika dia bertemu dengan penjahat, nama Tuan Bardi akan lebih berguna daripada menyebut-nyebut polisi. Ada apa ini? Erika yang awalnya ingin menunjukkan kehebatan koneksinya pada Valentino, kini dia merasa malu. Pada akhirnya, Martin bahkan tidak menganggap serius Tuan Bardi. ada apa? Kamu tidak terima? Kalau tidak terima, segera hubungi Tuan Bardi. Ayo kita lihat apa dia berani atau tidak. Martin tertawa dingin. Saat ini, dia juga tidak terburu-buru. Dia menatapi Erika dengan kedua tangan yang terlipat di depan dada. Permainan yang saling menakut-nakuti ini terlalu menyenangkan baginya. Erika terdiam. Dia mengambil ponselnya, lalu dia mencoba menghubungi Tuan Bardi. Bagaimana kalau aku yang ngurus hal ini? Kata Valentino sambil terbatuk sesaat. Kamu urus apa? Siapa yang kau kenal? Sebaiknya kamu diam saja. Ucap Erika sambil mendengus dingin. Kemudian dia menelpon Tuan Bardi setelah berhasil menemukan nomornya. Halo, aku Erika. Setelah teleponnya diangkat, Erika melirik sesaat pada Martin dan langsung menyapanya. Erika menyalakan fitur pengeras suara saat berbicara. Ah, Nona? Ada apa kamu menghubungiku? Di seberang telepon, terdengar suara si tua Bardi yang menyapa Erika dengan hormat. Apa kamu kenal seseorang bernama Martin? Dia bilang, kamu bukan apa-apa baginya. Erika kembali melirik sekilas pada Martin. Martin tetap melipat tangannya di depan dada sambil tersenyum. Ini? Mendengar ucapan Erika, suara Tuan Bardi menghilang. Pria itu terdiam. Ada apa? Erika mengerutkan dahinya. Melihat sekilas juga bisa tahu bahwa Martin adalah preman setempat. Jangan-jangan dia lebih kuat daripada preman seperti si tua Bardi. Erika, dulu saat aku bertemu dengannya, dia harus memanggilku Tuan Bardi. Tapi banyak hal yang terjadi. Sekarang setiap kali aku bertemu dengannya, aku malah harus memanggilnya Kak Martin. Jelas Tuan Bardi. Apa? Erika tertegun sejenak. Orang-orang di sekeliling juga terkejut mendengarnya. Bahkan si tua Bardi juga harus memanggil Martin kakak. Jadi, seberapa mengerikan latar belakang Martin? Hahaha. Martin tertawa keras dengan wajah mengejek. Sebenarnya apa yang terjadi? Wajah Erika mulai memucat. Erika, akan ada perubahan besar yang terjadi di kota Vero. Kalau ada masalah, sebaiknya kamu menghubungi keluargamu. Aku benar-benar tidak bisa membantu lagi. Tuan Bardi menghela napas panjang, dia hendak menutup teleponnya. Tunggu sebentar. Apa yang akan berubah? Erika melotot mendengar ucapan Tuan Bardi. Tuan Bardi terdiam sejenak, kemudian dia menutup telepon tanpa berani berkata lebih banyak. Seolah dia tidak berani mengutarakan apapun tentang hal ini. Erika terdiam beberapa saat, kemudian dia menurunkan ponselnya dengan kaku. Bagaimana?
Kamu bisa coba menghubungi orang lain. Aku akan memberikanmu waktu sebanyak-banyaknya. Kata Martin dengan ekspresi mengejek. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Erika memainkan tangannya, lalu dia menatapi Martin dengan dingin. Sepertinya dia benar-benar harus menghubungi keluarganya. Dia sudah tidak berharap pada orang luar lagi. Jika Tuan Bardi pun tidak berani menghadapinya, apalagi orang lain. Kalau sudah tidak ada yang bisa kamu hubungi, berlututlah di hadapanku. Sembah aku dan minta maaf padaku. Dengan begitu, aku baru akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Martin tertawa sebelum berteriak marah kepada keduanya. Mendengar ini, Valentino melangkah maju. Apa yang kamu lakukan? Laki-laki tidak berguna, mundur. Erika mendengus dingin. Dia tidak yakin Valentino bisa menghadapi 2 hingga 30 orang ini. Erika juga tidak ingin Valentino menganggap dirinya peduli pada pria itu, sehingga dia berkata dengan nada bicara yang sekasar itu. Kamu kenal si tua Bardi, tapi apa kamu kenal Deska Poreman? Valentino bertanya pada Martin tanpa memedulikan ucapan Erika. Mendengar nama ini, orang-orang di sekeliling tidak memberikan reaksi apa-apa. Deska Poreman adalah orang lama yang dulunya sangat terkenal di zona pengembangan di pinggiran kota, sehingga namanya tidak populer di kalangan anak-anak muda di daerah ini. Namun, Erika malah terkejut mendengar nama ini. Dia pernah mendengar seseorang menyebutkan nama ini. Namun, sepertinya reputasi orang itu masih kalah dari Tuan Bardi. Jangan mempermalukan diri. Kamu sudah lihat bagaimana aku dipermalukan, kan? Kata Erika sambil mengerutkan dahi. Siapa itu Deska Poreman? Aku tidak kenal. Sesuai dugaan, Martin tertawa dingin sambil berkata dengan remeh. Namun, begitu Martin menyelesaikan ucapannya, mendadak seseorang menerjang ke arahnya. Sebuah bayangan muncul di hadapan Martin, bayangan itu menghadap ke arahnya dengan cepat. Plak! Sebuah bunyi tamparan terdengar. Tamparan ini membuat Martin naik darah. Dia membalikkan badannya dan bersiap untuk memaki. Namun setelah dia melihat orang di hadapannya, kata-kata makiannya tidak dikatakan. Kamu buta? Bab 764, Bos besarnya bos besar. Begitu dimarahi orang itu, Martin langsung ketakutan sampai termangu. Siapa cecunguk ini? Datang langsung berani menampar Kak Martin pula. Serang dia. Seorang bawahan Martin yang berdiri di belakangnya segera berlari ke arah orang itu. Namun, Martin seketika berbalik dan mengayunkan tangannya ke wajah si pemuda. Plak! Suara tamparan keras kembali terdengar. Semua orang di sekitar terkejut menyaksikan pemandangan ini. Kak Gordon! Ucap Martin sambil agak menunduk. Kak Gordon! Para pengikut di belakang Martin juga menyerukan nama orang yang baru datang itu. Orang itu adalah seorang pemuda berusia 30-an tahun. Pakaiannya serba hitam dan sikapnya terlihat sangat dingin. Salah seorang pemuda di kerumunan melihat wajahnya dan menyadari siapa orang itu. Bukankah itu Gordon Yapto? Maksudku Kak Gordon, pemimpin gangster di jalan ini? Bukan hanya jalan ini, 4 jalan lain yang berdekatan semuanya juga dikuasai Kak Gordon. Pantas saja Martin bahkan tidak menganggap Tuan Bardi. Rupanya dia temenan sama Kak Gordon. Si tua Bardi itu memang cukup berkuasa, tetapi di depan Gordon, dia bahkan tidak pantas dipandang. Gordon menutup sebelah mata terhadap bisikan dan komentar mereka. Dia hanya menatap Martin dengan dingin. Kak Gordon, apa aku berbuat salah? Tanya Martin dengan takut sambil menutupi wajahnya dengan satu tangan. Gordon meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Dia malah menoleh perlahan ke arah Valentino dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu kenal Kak Deska? Erika tercengang sampai melongo. Melihat sikap Gordon, sepertinya dia sangat menghormati Deska. Tampaknya kuasa Deska jauh lebih kuat daripada si tua Bardi itu. Apakah Leno, si anak buangan ini, benar-benar mengenal seorang bos besar yang begitu kuat? Tentu saja, jawab Valentino sambil mengangguk ringan. Mendengar jawaban Valentino yang tidak ragu, Gordon sontak terdiam. Kak Gordon, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bisa saja kenal dengan bos besar, tapi bos besar belum tentu kenal sama dia. Teriak Martin dari belakang. Plak! Gordon tidak menanggapi komentarnya, melainkan hanya berbalik dan menamparnya sekali lagi. Tamparan ini sampai membuat Martin mundur beberapa langkah. Martin spontan menutupi wajahnya dengan tangannya dan tidak berani mengoceh lagi. Gordon memandang Valentino dengan serius dan bertanya, "Apa saya boleh tahu siapa nama Anda?" "Leno Wijaya," jawab Valentino dengan tangan di belakang. Shh. Mendengar perkenalan diri Valentino, napas Gordon seketika tersengal-sengal dan matanya menatap Valentino dengan tatapan ngeri. Anda Tuan Leno Wijaya dari keluarga Wijaya?" Tanya Gordon dengan semangat. Sikap Gordon saat ini bahkan terlihat lebih bersemangat daripada saat dia bertemu dengan ayahnya sendiri. Semua orang di sekitar termangu, sedangkan Erika membeku di tempat. Erika mengerutkan kening dan menatap Valentino. Dalam hatinya, dia berpikir si Leno ini sepertinya tidak sepolos yang kubayangkan. Namun, detik berikutnya, Gordon langsung membuang ekspresi gembiranya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang. "Apa kabar, Kak Deska? Ini saya, Gordon. Tuan Valentino yang Anda sebut itu, aku sudah bertemu dengannya. Dia ada tepat di samping saya." "Baik, saya akan berikan ponsel saya kepadanya." Gordon menarik napas dalam-dalam, lalu menghampiri Valentino dengan cepat sambil menekan pengeras suara di ponselnya dan menyerahkannya kepada Valentino. Alasannya berbuat begitu tentu saja untuk mengonfirmasi identitas Valentino. Tentu saja kita tidak bisa langsung menganggapnya adalah Tuan Leno Wijaya dari keluarga Wijaya hanya karena dia mengaku demikian, kan? Erika juga menyipitkan matanya kepada Valentino. Dia ingin melihat bagaimana cara Valentino mengatasi masalah ini. Valentino menerima ponsel Gordon tanpa ragu dan menyapa orang di ujung telepon. "Tuan Leno? Ini benar-benar Tuan Leno." Begitu mendengar suara Valentino, Deska langsung heboh. Mendengar tanggapan Deska, Valentino biasa-biasa saja, tetapi kaki Gordon mulai gemetaran. "Pas lagi jalan-jalan di luar, aku bertemu dengan bawahanmu." Valentino mengusap-usap ujung hidungnya dan berkata dengan datar. "Bawahanmu agak gila, ya. Tuan Leno, sekarang Anda ada di mana? Saya akan pergi ke sana dan menanganinya sampai Anda puas." Ujar Deska tanpa ragu. Kalimat yang keluar dari pengeras suara ponsel terdengar ke telinga semua orang dengan jelas. Gordon gemetaran tanpa henti dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. "Tidak usah, sebentar lagi aku cabut." Jawab Valentino dengan santai. "Tuan Leno, saya sudah menyampaikan nama Anda kepada semua bawahan saya. Mereka memandang Anda seperti memandang saya, jadi hukum saja mereka sesuka hati Anda." Deska mengangguk dan berkata dengan sangat serius. "Kalau mereka berani melawan, tolong langsung beritahu saya." Mendengar kata-kata Deska dari telepon, semua orang terkejut sekali lagi. Dilihat dari sikap Gordon, pria bernama Deska itu pasti bosnya Gordon. Namun, saat ini Deska malah sangat supan terhadap Leno. Jadi sebenarnya siapa Leno Wijaya itu?
Seluruh tubuh Martin gemetaran seolah sedang disetrum. Alasan dia bisa melawan si tua Bardi tak lain adalah karena dia bawahannya Gordon, kan? Sedangkan alasan Gordon bisa sekuat ini juga tak lain karena dia punya dukungan dari orang besar, kan? Sekarang Martin mengerti, ternyata pendukung Gordon adalah Kak Deska ini. Sedangkan Kak Deska ini dengan hormat memanggil Valentino Tuan Leno. Jadi, ternyata dia telah menyinggung bos besar dari bos besarnya bos besar. Memikirkan hal ini, gigi Martin terus berderit dan wajahnya menjadi pucat pasi. Valentino mengangguk, lalu mengulurkan tangannya dan mengembalikan ponsel itu kepada Gordon. Tuan Leno, seru Gordon sambil menerima ponselnya dengan dua tangan. Dia lalu menempelkan ponselnya ke telinganya lagi. Beliau adalah Tuan Leno, ingat itu baik-baik. Setelah Deska berkata demikian, dia mendengus dan mengakhiri panggilan itu. Gordon ketakutan sampai wajahnya gemetaran lagi. Belum sempat Gordon menyimpan ponselnya, dia cepat-cepat berbalik menghadap Valentino. Tuan Leno, saya minta maaf. Diiringi permintaan maaf itu, Gordon seketika menekuk kakinya dan langsung berlutut di hadapan Valentino. Dia sangat paham siapa yang hari ini telah memberikan kedudukannya. Dia juga tahu betapa menakutkannya hukuman Deska. Apalagi ditambah kata-kata memandang Anda seperti memandang saya yang dikatakan Deska barusan. Dia langsung mengerti betapa besarnya kedudukan Valentino. Shh. Semua orang terkesiap. Baik orang-orang di sekitar, para pemuda pengikut Martin maupun Erika, semuanya melongo. Di antara mereka semua, yang paling kaget adalah Erika. Dia selalu mengira bahwa Valentino hanyalah seorang anak buangan tanpa latar belakang apapun. Sebenarnya dia telah menyelidiki latar belakang Valentino dengan jelas. Informasi yang didapatnya yaitu Valentino adalah seorang anak yatim piatu. Karena itulah, dia merasa bahwa Valentino hanya berlagak hebat dan sombong tanpa alasan. Namun, sekarang dia benar-benar terkejut. Gordon yang merupakan pemimpin para gangster kini sedang berlutut di depan Valentino. Deska Poriman, Deska Poriman. Erika mengerutkan kening dan mengulang-ulang nama itu. Matanya tiba-tiba membelalak, dia akhirnya mengingat siapa orang ini. 10 tahun yang lalu, kota Vero masih tidak terurus dan saat itu Erika masih remaja. Saat itu, Deska sudah mulai menapakkan kaki dan meletakkan batu pertama di zona pengembangan pinggiran kota. Saat itu, Deska yang bisa dianggap sebagai pelopor zona pengembangan pinggiran kota sangat loyal sekaligus kejam. Dalam sekejap, dia memiliki banyak pengikut dan menjadi terkenal di seluruh kota Vero. Pada akhirnya, Deska angkat tangan dan meninggalkan tempat ini. Namun, para pengikutnya yang mengikutinya dari dulu semuanya menjadi bos-bos besar. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang berhasil mengubah diri menjadi pebisnis, ada juga yang tetap berkecimpung di dunia gangster kota Vero. Kalau Deska mengeluarkan satu perintah, orang-orang ini pasti akan segera menurutinya dengan patuh. Tidak heran bahkan si tua Bardi pun tidak berani melawan Martin. Lagi pula, siapa yang akan berani memprovokasi bawahan Deska? Hanya orang-orang yang memiliki kedudukan terataslah yang pantas bersaing dengan Deska. Namun, kalau bukan karena terpaksa pun, mereka juga tidak akan pernah dengan sengaja berurusan dengan Deska. Lagi pula, preman jalanan seperti Deska dan para bawahannya akan bisa melakukan apa saja kalau tersudutkan. Hanya saja, Erika tidak menyangka bahwa Valentino bisa mengenal pria sekuat itu. Sikap Deska terhadap Valentino itu seperti menganggap Valentino sebagai bos besarnya. Semakin dipikirkan, Erika semakin tidak bisa mempercayai hal ini.